Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang activity diagram. Apa itu? Oke, langsung ke materinya saja. Nah, di sini yang akan dibahas pada video kali ini ada 4 poin. Yang pertama, definisi activity diagram. Yang kedua, penggunaan activity diagram. Yang ketiga, langkah pembuatan. Dan yang terakhir, komponen dan simbolnya. Yang pertama, apa itu activity diagram? Activity diagram merupakan diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Kemudian, urutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Kemudian, activity diagram ini merupakan pengembangan dari use case diagram yang video sebelumnya kita pelajari. Kemudian, ini memiliki alur dan urutan aktivitas. Jadi, aktivitas pada sebuah sistem itu terurut. Dari usernya, dari sistemnya itu terurut pada activity diagram. Kemudian alur atau aktivitas bisa berupa urutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Kemudian activity diagram tidak menjelaskan kelakuan aktor, tapi menjelaskan arah si aktor itu memilih menu apa saja. Itu ibaratnya pada sebuah sistem aplikasi seperti itu. Kemudian activity diagram itu juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram itu memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Jadi nanti teman-teman kalau membuat activity diagram itu pasti aktivitasnya secara berurutan. Misalnya teman-teman baru bangun tidur, habis bangun tidur sikat gigi misal. Nah, itu nanti kalau dibuatkan dalam activity diagram itu akan berurutan menggunakan anak panah seperti itu. Kemudian tujuan activity diagram itu apa sih? Yang pertama, menjelaskan urutan aktivitas pada suatu proses. Misal, teman-teman habis setelah daftar sidang gitu ya, kan pasti ada urutan-urutan untuk menyelesaikan berkas. Nah, nanti itu bisa dipresentasikan dalam bentuk activity diagram. Aktivitas kamu dalam menyelesaikan berkas-berkasnya itu seperti apa begitu. Kemudian poin kedua, di dalam dunia bisnis biasa digunakan untuk modeling, memperlihatkan urutan proses bisnis. Misalnya ada divisi gudang, kemudian calon pembeli sama supplier. Nah, itu nanti dari ketiga profesi tersebut pasti menggunakan activity diagram untuk memperlihatkan prosesnya gitu ke atasan, entah ke atasan atau ke ruang lingkup kantor itu sendiri gitu. Kemudian poin ketiga, memudahkan dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, merupakan metode perancangan yang terstruktur, mirip dengan flowchart maupun data flow diagram atau DFD. Kemudian yang kedua, ada penggunaan activity diagram. Activity diagram ini berbentuk sejajar dalam bentuk kotak-kotaknya itu sejajar, tapi untuk urutannya itu vertikal ke bawah. Nanti akan dicontohkan ada di contoh akhir dan saya akan mencontohkan di draw.io. Kemudian teknik permodelan lainnya seperti use case diagram dan state diagram. Nah, activity diagram ini digunakan ketika ingin memodelkan alur serta urutan kerja sistem dengan baik, sehingga mudah dipahami dalam proses perancangan sistem, yang dimana masing-masing alir memiliki awal, memiliki decision juga atau yang bisa disebut kondisi, yang bentuknya seperti belah ketupat itu. Kemudian activity diagram dapat digunakan juga untuk menganalisis use case diagram dengan cara mendeskripsikan aktor, terus tindakannya apa saja yang dilakukan, terus kapan harus terjadi, seperti itu. Kemudian activity diagram ini pada dasarnya memiliki struktur yang hampir mirip dengan flowchart.
atau diagram alir dalam perancangan sistem secara struktur, secara garis besar. Namun untuk flowchart itu menggambarkan aliran atau prosedur secara keseluruhan sistem, secara logika sesuai dengan algoritmanya. Sedangkan kalau activity diagram ini, dia lebih ke menggambarkan pada aktivitas awal hingga akhir. Jadi dari start sampai finish, seperti itu. Diagram activity ini juga untuk menggambarkan sebuah algoritma dan permodelan berbentuk sekuensial yang kompleks dengan proses paralel. Nah, yang ketiga, bagaimana sih cara pembuatannya? Jadi di sini akan dijelaskan langkah pembuatannya. Jadi sebelum masuk ke pembuatan, jadi teman-teman harus paham komponen pada activity diagram. Seperti kemarin teman-teman membuat flowchart dan use case diagram, seperti itu. Nah, untuk dapat membuat activity diagram, maka yang perlu dilakukan, langkah-langkahnya bisa yang harus dilakukan itu, teman-teman harus menghafal pertama komponen-komponennya seperti yang pada use case dan flowchart itu. Kemudian untuk membuat activity diagram biasanya didasarkan pada use case. Nah, ini. Jadi activity diagram ini merupakan pengembangan dari use case. Jadi pasti teman-teman mudah lah menggunakan atau membuat activity diagram ini karena teman-teman pasti sudah belajar tentang use case diagram pada video sebelumnya gitu. Kemudian yang harus disiapkan untuk membuat activity diagram itu ada 7 poin. Yang pertama, mulai dengan node awal atau start state atau titik awal. Kemudian yang kedua, tambahkan partisi jika itu memang relevan atau analisis yang akan dibuat. Yang ketiga, buatlah suatu aksi untuk setiap langkah utama dari use case. Yang keempat, tambahkan alur atau flow dari setiap aksi ke aksi. Ini maksudnya garis ya. Misalkan dari kotak satu ke kotak lainnya itu harus diberikan flow, diberikan garis. Kemudian keputusan berada di node akhir atau node end nanti bisa disebutnya node end atau node finish. Kemudian setiap aksi hanya mendapat satu alur masuk dan satu alur keluar yang nantinya menuju ke fork, joins, decision, dan merge. Kemudian yang kelima, tambahkan juga percabangan atau decision bila alur dipecah menjadi suatu kondisi pilihan. Jangan lupa untuk menggabungkannya kembali dengan merge. Keenam, menambahkan forks dan joins jika aktivitas dilakukan secara paralel. Langkah yang terakhir yaitu akhiri proses. Caranya dengan apa? Berikan end state atau notasi akhir. Nanti kita lihat contohnya langsung. Selanjutnya ada komponen dan simbol pada activity diagram. Nah, ini bisa teman-teman lihat sekilas memang mirip dengan use case diagram karena activity diagram ini adalah pengembangan dari use case diagram. Nah, jadi teman-teman nanti kalau buat activity diagram, pahami dulu nih komponen-komponennya dan keterangannya. Sama ingetin namanya. Tapi kalau nggak inget nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa sambil lihat gambar ini gitu. Atau cari di Google pasti ada. Jadi nanti urutannya itu pasti menggunakan ini. Start point atau initial node atau status awal. Ini sudah pasti untuk awalannya. Kemudian ketika untuk aktivitasnya menggunakan ini, activity. Kemudian pasti menggunakan line atau flow. Nah, terus nanti kalau sudah selesai pasti menggunakan final node atau status akhir yang berfungsi untuk menandakan bahwa aktivitasnya sudah selesai, seperti itu. Kemudian selanjutnya masuk ke contoh. Di sini contohnya activity diagram website Lab.TI. Jadi teman-teman itu kan adalah mahasiswa ya. Mahasiswa. Kemudian dihadapkan dengan sistem. Sistemnya ini sistem si website Lab.TI, tempat kalian praktikum ini. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kalian itu menggunakan start node atau awal posisi yang tadi sudah ada di slide sebelumnya. Kemudian ditandai bahwa ini adalah mulai. Nah,
aktivitasnya itu yang teman-teman lakukan pasti membuka website Lab.TI atau masuk ke web Lab.TI. Nah, itu dimasukkan ke sini menggunakan activity. Kemudian kalau udah masuk di website Lab.TI ini pasti teman-teman dihadapkan dengan sistemnya dong. Sistemnya berarti menampilkan form login, aktivitas dari si sistemnya ini. Kemudian setelah udah tampil form login ini, pasti kita sebagai user atau mahasiswanya ini masukkan username dan password. Itu pakai activity lagi. Dan jangan lupa pakai flow atau lainnya seperti ini, diarahkan. Nah, selanjutnya kalau kita sudah masukin username dan password, pasti kita akan secara nggak langsung ditemukan dengan decision atau kondisi benar atau salah. Kalau salah, dia akan kembali ke sistem awal, tampil form login. Tapi kalau benar, yaudah tampil menu utama website Lab.TI. Nah, kalau udah ini, itu sudah pasti dilanjutkan dengan final note. Gitu teman-teman. Ini singkatnya tentang activity diagram pada website Lab.TI. Ada lagi di sini. Kalau tadi ada 2, mahasiswa dan sistem, ini yang bidang bisnisnya atau bidang industri. Ada bagian gudang, pembeli, supplier. Nah, yang pertama pastinya start note. Kemudian pada start note ini pada bagian gudang memberikan informasi nih. Memberikan informasi ke calon pembeli atau bakal pembeli di sini. Nah, si pembeli atau calon pembeli ini menerima informasi dari si bagian gudang seperti ini. Kemudian si calon pembeli setelah menerima informasi pasti buat SPP kayak surat pernyataan pembelian gitu. Di bawahnya setelah menerima informasi. Setelah membuat SPP, maka SPP ini pastinya akan diserahkan ke supplier. Nah, jadi di supplier ini aktivitasnya menerima SPP. Setelah menerima SPP, si supplier ini kirim barang disertai faktur ke bagian gudang. Kita tarik sini. Pasti si gudang udah nerima dong dari si supplier. Nah, kalau udah diterima, baru si gudang membuat SPBJ, surat perjanjian barang jasa. Kemudian diterima oleh si pembeli, ditandatangani tuh bahwa si pembeli sepakat. Berarti ini aktivitasnya si pembeli gitu. Setelah pembeli menandatangani, kembalikan lagi ke supplier. Supplier menerima, lanjutlah setelah aktivitas terima SPBJ, supplier melanjutkan konfirmasi pembayaran. Nah, untuk konfirmasi pembayaran ini, si supplier melemparlah ke pembeli aktivitasnya. Nah, berarti si pembeli ini aktivitasnya melakukan pembayaran gitu kan. Pembayaran misalkan bayarnya pakai transfer ya berarti transfer bebas. Yang penting aktivitasnya hanya cukup ditulis melakukan pembayaran. Kalau sudah pembayaran, dilempar lagi ke supplier. Terima pembayaran. Seperti itu. Setelah terima pembayaran, kemudian selanjutnya yang akan dilakukan supplier pastinya membuat kwitansi dong, agar si pembeli itu punya bukti bahwa dia sudah membayar dan untuk siap menerima barangnya nanti dengan menunjukkan kwitansi pastinya. Kemudian supplier buatlah kwitansi di sini. Nah, setelah kwitansi dibuat, maka masuklah ke pembeli lagi. Pembeli aktivitasnya berarti menerima kwitansi yang sudah dibuat oleh supplier. Nah, berarti kalau udah selesai begini, yaudah teman-teman tinggal kasih finish note atau status akhir di sini. Bedanya initial note sama final note ini, kalau initial note itu full hitam bulat, kalau final itu ada bingkai pinggirannya lah, gitu. Oke, kita coba langsung ke diagram.io, cara membuatnya gimana. Jadi pada diagram.io ini yang digunakan ada di 3 menu. Yang pertama general, kemudian advance,
dan yang terakhir UML. Nah, caranya gimana? Pertama teman-teman ke advance, kemudian cari yang namanya pool ini. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kalau misalkan teman-teman dihadapkan dengan dua aktor, mahasiswa atau sistem, maka yang ketiganya dihapus saja. Nah, maka otomatis akan menjadi dua. Dilebarin sesuai ukuran yang teman-teman inginkan. Di sini activity-nya membuat diagram login student site. Setelah student site, maka melihat IPK. Oke, di sini saya mencontohkan sedikit saja. Jadi nanti sisanya teman-teman yang melanjutkan. Sini judulnya apa? Activity Web SS IPK misal. Nanti teman-teman sesuaikan aja. Kemudian di sini berarti ada MHS atau mahasiswa. Kemudian di sini ada sistem. Sistemnya ini berarti si websitenya. Nah, kemudian di sini untuk yang initial node menggunakan di UML. Nih, start. Kemudian teman-teman drag ke sini. Nah, setelah itu berarti masuk ke general menggunakan activity. Nah, ya udah. Kalau cara untuk menambahkan kata mulainya, teman-teman klik dulu ini, kemudian double klik di tengah ini, baru ketikan mulai. Seperti itu. Kemudian ini diisi. Masuk web SS. Nah, selanjutnya berarti masuk ke sistemnya. Kalau activity diagram itu kan berbentuk vertikal ya ke bawah. Namun untuk bentuk-bentuknya kayak activity-nya, decision kayak gitu, ini berbentuk horizontal atau sejajar. Kemudian cara narik garisnya, teman-teman arahkan kursornya ke activity atau kotaknya ini sampai nemu titik bulat seperti ini. Klik, di drag sampai nyambung ke kotak selanjutnya seperti itu. Kemudian setelah itu tampil form login SS. Nah, setelah itu kita bikin lagi di sini. Kemudian kita tarik lagi. Gitu teman-teman. Nah, kemudian kita isi juga, masukkan username and password. Nah, setelah itu berarti kita ditemukan dengan kondisi sama seperti untuk masuk ke website Lab TI. Menggunakan decision atau ya seperti belah ketupat. Ingat harus sejajar. Kemudian kita tarik lagi. Kemudian dari sini berarti kita tarik ke sini. Selanjutnya berarti siapkan lagi di sini. Kemudian kita sambungkan lagi
Di sini berarti isinya benar. Tanda tanya karena sebuah kondisi. Kemudian di sini double klik aja di tengah, kemudian kita isi tidak atau no. Itu terserah teman-teman untuk mengisi kondisinya. Kemudian di sini ya atau yes. Kemudian di sini tampil menu utama SS atau student site. Nah, kalau misalkan activity-nya hanya disuruh atau membuat activity website student site, berarti ini sudah selesai. Berarti dipakai N. Kemudian kita tarik garis lagi. Nah, karena activity-nya itu membuat login student site dan dilanjutkan dengan melihat IPK, berarti teman-teman ini belum selesai di sini. Berarti harus diperpanjang lagi sampai bawah. Karena kan berbentuknya vertikal. Berarti kalau seperti ini, teman-teman lanjutkan aja. Setelah tampil menu utama, berarti yang harus teman-teman lakukan itu si mahasiswa ketemu menunya. Ada menu apa? Kalau mau ke IPK berarti kan buka menu akademik. Nah, mungkin berarti nanti di sini akademik. Kemudian nanti diarahkan lagi dari sini sini. Tapi ini dihapus karena kan belum selesai. Gitu, teman-teman. Dan diusahakan harus rapi seperti ini. Harus sejajar juga. Gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi saya via LinkedIn, Twitter, email, nomor telepon, ataupun Instagram. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.